Oke, sahabat DOS, kembali lagi kita ada di Obsesi nih ya. Hari ini kita kedatangan kamera terbaru sama lensa terbaru juga dari Sony ya. Mau tahu apa? A9 Mark III dan juga 300 GM ya. Kita di sini udah ada nih pakar-pakarnya lah kita ngomong ya. Paman Harlim ya. The best emang. Paman Harlim, gimana Paman? Mantap. Mantap. Gimana Lis? Sambil ngomong kopi dah kita asik juga ya. Ya gue juga minum air DOS deh. Oke, langsung kita masuk pertanyaan yang paling top, yang paling tunggu-tunggu sama teman-teman Obsesi semua sekarang ya, sahabat DOS ya, adalah A93. Itu kamera terbaru dari Sony yang baru keluar 2023, 2024 lah kita ngomongnya, Indonesia 2024 ya. Terus juga A92 itu tahun 2019. Itu udah selang berapa tahun? 5 tahun berarti, 4 tahun 5 tahun ya. Bedanya paling utama apa Paman? Yang paling perlu, kenapa sih A93 ini perlu begitu lama Sony R&D-nya sampai keluar 4 tahun? Oh, mungkin ya kalau kita bicara kenapa begitu lama ya, Sony selalu ingin leading. Ingin leading, oke. Ya. Setuju. Dan tidak ingin meniru yang lain. Oke. Ya, anggapun kalau sama selalu harus lebih maju. Oke. Ya, jadi ini yang paling top ini, yang paling penyebab utama itu adalah global shutter. Global shutter. Oke. Ya, global shutter. Ya, nah, global shutter itu apa sih? Oke, apa Man? Ya nggak, selama ini kalau kita bicara sensor maupun era film itu masih selalu mengandalkan shutter mekanik sehingga terjadi line scanning. Oke. Jadi seolah-olah ada satu celah bergerak gini mekaniknya yang dari atas ke bawah. Oke. Nah kelemahannya apa? Kalau kita ada satu gerakan floating, waktu di atasnya gerakannya di sini. Oke. Waktu di bawah udah begini. Ya. Sehingga anggap ya sering kita lihat di YouTube atau yang di era A9 Mark II, ya nggak, selalu ada demo anti distortion. Iya. Ya nggak, seolah-olah ya menghindarin rollingnya ini. Rolling shutter. Yes. Berarti kalau kayak biasanya kalau kita lihat tuh helikopter. Helikopter, baling-baling, Balingnya bisa stick golok, Iya, melengkung. tenis, ya nggak, baseball. Oke. Ya. Jadi kalau ada global shutter ini hilang apa minimal lo Mawan? Kalau di era A9 Mark II atau A1 itu namanya staking minimal. Minimal. Sudah tidak terlihat. Oke. Tetapi ini lebih perfect lagi. Lebih perfect lagi. Global ini lebih perfect lagi. Gokil dah. Oke. Ya nggak, sehingga bisa kecepatan yang sangat tinggi sampai 1/80.000. 1/80.000 ya. Dimana kamera-kamera kayak boleh kita ngomong kayak A7C series ya, 1/4.000 doang. Oke. Kamera-kamera yang lebih naik lagi 1/8.000. 1/80.000. A1-nya baru 1/16.000. 16.000. Ya nggak. Ya. Ini 80.000. 80.000. 80.000. Berarti ini hampir 5 kali. Hampir 5 kali. Gokil ya, gila. Global shutter. 5 stop. Gokil memang ya. Ya. Nah, A93 dengan global shutter. Menurut Paman, global shutter di tahun 2024 nih breakthrough apa perlu atau bagaimana Paman? Breakthrough. Ya nggak. Jadi bukan hanya kita bicara global shutter, dari manfaatnya. Oke. Ya, tadi kita udah bicara totally freeze, nggak ada yang namanya rolling shutter. Ya. Ya, terus berikutnya dunia flash. Dunia per flash. Oke, jadi Ya nggak. selain dipakai, Paman ini kan wildlife photographer ya. Foto burung, foto animal. Ternyata di dunia permodelan ya, portrait, pakai juga buat flash. Ya gimana Paman tuh? Ya nggak. Pakainya jadi dengan flash aja, dengan flash yang biasa-biasa. Selama ini HSS. Betul. Ya, HSS punya satu kelemahan. Kita ngelihatnya freeze. Iya. Tapi kalau kita ngelihat betul-betul ininya, benda yang bergerak itu enggak motion pasti. Motion, oke. Ya, atau ada 2 bayangan, ada 3 bayangan dan lain-lain. Ya. Nah ini enggak. Ya. Ini enggak. Sampai 1/80.000. Nyambung ya, berarti nyambung. Ya, nah. Oke. Kemampuan ini dulu hanya bisa dilakukan oleh medium format. Medium format. Dan itu pun medium format yang lead shutter ya. Live shutter. Itu cuma kecepatannya 1/2500. Ini 1/80.000. Ulangin lagi 1/80.000. 1/80.000. Dan saya tes lagi. Dulu tes. Oke, mantap. Ya nggak, di siang hari, di sore hari kita tes. Ya, Oke. Dan tesnya tuh nggak pakai lampu-lampu yang perlu canggih-canggih, pakai strobis dari
Sony aja, Oshio aja. Oshio aja. Langsung jadi nyamber tuh lah. Nyamber. Gila. 80.000 ya. Gokil memang ya. Jadi kalau berarti Paman kalau misalnya moto wireless juga nih ya. Mau pakai F28 lagi trik banget. 80.000 mah enteng dong ya. Enteng banget. Enteng banget. Jadi kalau yang punya lensa-lensa canggih nih ya, F28, F1.4, F1.2 ya, gila. Langsung hajar aja, nggak usah pakai ND-ND lagi gitu loh. 80.000 aman. Aman banget. Aman banget, gila emangnya. Kalau tadi kita bicarain, Felix masih bicara, modulnya modeling. Saya biaran ada yang lebih lagi di drop shutter ini. Selama ini orang mengatasi flicker. Flicker, oh iya. Iya, harus pakai anti flicker dan lain-lain. Begitu lampu kayak begini, ya kita ngelihatnya walaupun anti flicker kadang-kadang masih ada bending dikit-dikit. Betul, dikit-dikit. Tipis-tipis ada. Tipis-tipis. Ini totali nggak ada. Nggak ada. Jadi, berarti lanjut lagi nih ke dunia pervideoan, betul nggak? Ya. A93 bukan cuman buat foto, tapi juga buat video, hybrid kamera ya. Karena speknya udah 4K, 120 fps, udah bisa 10 bit 422, gokil lah. Udah bisa S-Log 3 juga. Ke video anti flicker juga. Paman gimana videonya? Bagus nggak A93? Videonya bagus banget. Ya itu bisa dilihat di foto burung. Oke. Ya nanti saya ceritain banyak pengalaman waktu saya ngetes. Seru dah, nah bisa langsung lihat aja dah, gitu ya. Oke. Nah itu videonya keren-keren ya. Udah pakai 4K juga, pakai A93. Ampun deh, udah deh, gila. Ini kamera super hybrid, bilang ya, super hybrid loh kameranya ya. Terus juga selain itu di A93 ini ada perubahan lagi ya. Jadi selain global shutter, selain punya fitur-fitur yang keren ya, ada lagi bentukannya. Bener nggak Pak? Gripnya. Oh ya, gripnya, bentuknya, tombol-tombolnya, fitur-fiturnya. Gripnya gimana Paman? Dibandingnya seri lama nih ya kita ngomong. Gripnya sudah pasti. Gripnya tuh mengikutin A9 Mark III. Oke. Jadi ada fungsi lagi tambahan barunya yang disebut custom function kelima. Function 5. Function kelima ini apa sih? Function 5. Oke. Nanti kita akan bahas. Lanjut lagi deh, biar seru nih ya. Udah bentuk, udah gripnya jauh lebih enak ya. Kita bahas tentang speed boost ya. Speed boost. Oke, bener gak? Function 5 itu speed boost. Jadi di A93 ini punya fitur andalan juga namanya pre-capture. Ya, dan juga itu buat supaya kita bisa moto 120 fps RAW. Bener gak? Betul. RAW ya. Jadi zaman sekarang kan udah cepet-cepet kamera 10 fps, 12 fps, 15 fps. A93 dikasih 120 fps dan itu RAW. Terus kalau udah moto pakai 120 fps RAW gini, memori boros Paman. Gimana nih Paman? Ya, jadi tujuan ini ya. Speed boosting ini kira-kira begini. Jadi misalnya kamera saya nih bisa sampai 120. Saya nggak mau setiap saat tuh motor 120 frame per second. Ya, saya mau cuman 15 atau 30 atau 60 bisa kita set. Gila ya. Jadi kita set yang high plus ini misalnya kita set 60 atau 30 dah. 30 udah mantap. 30 ya. Begitu kita tekan custom function kelima ini tekan, dia langsung berubah jadi 120. Ya, kita tinggal nge-shoot aja terus. Nge-shoot terus. Ya. Jadi kebutuhan nih, tiba-tiba nih burung lagi ngebut nih ya. Iya. Ya, atau lagi momennya lagi butuh cepet banget, tinggal tekan function 5 Function 5. Langsung jadi 120 fps. Jadi ya memory card aman lah. Temennya kalau memory card kurang ya tinggal beli aja kan. Sony ada CF Express yang 640 ya. 640 ya beli aja lah 640. Bisa lah. Ya 640 GB. Berarti kayaknya temennya harus pakai CF Express ya kalau ini ya. Sudah pasti. CF Express ya. Kan CF Express A ya. Ya pasti CF tipe A ya. Jadi kalau mau A93 better dipakai CF Express aja. Kenapa? Biar spek 120-nya nggak sia-sia. Karena butuh speed kencang gitu. Nah, ini udah 120 fps, udah speed boost segala macam. Saya khawatir deh kalau motor siang-siang Maman. Kena jemur matahari gimana Maman? Panas nggak sih? Nggak masalah. Ya. Jadi kalau dari A1 ya, saya ngalamin A1 ya kalau kita pakai motor siang-siang pasti panas. Ya nggak. Ini lebih
kalem. Lebih kalem. Ya, lebih kalem dan baterainya sudah pasti secara itu baterainya pun akan lebih panjang dibanding ketika kita pakai A1. Gokil ya. Iya. Udah speednya lebih kencang, speednya juga semuanya lebih bagus, tapi lebih adem. Wah gila nih kamera sih. Beneran kamera paling baru, cocok sih memang ini. Dia bakal bisa merajai nih kamera nih bener-bener ya. Terus abis ini Paman, kalau sekarang A93 ya, kalau kita mau beli nih misalnya nih, ini peruntukannya buat apa sih Paman? Bener nggak sih? Kalau kita bicara peruntukan ya, jadi dia lebih cenderung dunia speed moment. Ya, moment. Ya kalau kita bicara untuk landscape ya nggak cocok lah. Kalau A1 kita masih bisa bicara, bisa untuk landscape dan lain-lain. Lebih ultimate, lebih all in one. A1 lebih all in one. A9 Mark III ini lebih cenderung ke segala sesuatu yang cepat. Dan segala sesuatu yang cenderung momen adalah segalanya. Nah di sini momen adalah kita akan bicara pre-capture. Ya nggak pre-capture. Apa yang sebabkan pre-capture A9 Mark III ini unggul dari yang lain? Ya, walaupun yang lainnya udah ada pre-capture dan lain-lain. Betul. Sebetulnya Sony pun pre-capture tuh dari era seri RX 100 juga udah ada sebetulnya. Lama banget dong. Iya, sebetulnya udah lama banget. Cuman belum ditanamkan pada seri Alpha. Nah kali ini tanamkan pada seri Alpha. Kalau tanamkan aja mungkin saya nggak kagum. Buat saya itu biasa-biasa aja. Tapi ini hal baru lagi. Jadi pre-shutternya itu gini. Kalau saya hanya untuk kerjaan, mungkin saya akan langsung senang dengan pre-shutter. Tapi kadang-kadang saya untuk kesenangan. Kesenangan itu berarti saya cari adrenalin. Adrenalin itu ya kadang-kadang gini. Kalau mau sukses terus, saya akan boring. Nah, pre-shutter ini saya bisa custom. Saya mau nguji shutter diri saya itu berapa. Ya nggak? Bisa 0,01 second sampai 0,09 second atau 0,5, 0,1, 0,2 sampai 1 second. Ya, jadi cukup sih segitu sih kan sebelum shutter kan? Itu berarti udah dua hal baru. Bisa RAW. Ya nggak? Pre-shutter 192 frame. Lalu waktunya bisa kita atur sesuai keinginan kita. Betul. Yang kita nggak mau gagal atau kita ingin adrenalin. Yang ketiga, yang paling hebat adalah apa? Kita bisa tahu. Kita bisa custom pre-shutternya. Kita yang biasa main fokus di belakang ini. Begitu kita tekan, dia sudah pre-shutter. Padahal kita baru main fokus, bukan ke shutter sini ya. Kita cuma fokus. Ya langsung bar sini akan terlihat. Berapa persen? Kalau kita bisa set 0,5, dia langsung 50% dari pre-shutter. Kita kalau 0,1, dia cuma sekitar segini 0,011%. Ya enggak? Itu udah 3 ya. Ya enggak? Yang keempat, salah satu yang paling saya suka dari Sony adalah yang namanya Recall Custom Hall. Ya. Recall Custom Hall itu adalah kira-kira gini. Kita lagi motret sesuatu, burung ini, tiba-tiba ada yang lewat, terbang cepat banget. Masih sempat nggak kita setting? Ya, momennya ketinggalan dong. Udah ketinggalan pasti. Ini nggak, kita bisa custom recall. Pakai lensa aja kan ya? Iya, jadi kita tekan, dia langsung recall. Nah, recallnya ini, tetap bisa pre-shutter lagi. Anjrit, gokil emang. Ya nggak? Gila. Ini saya udah tes yang banyak lah. Ya saya udah tes ini itu saya nggak perlu sebut dia nggak. Ini yang paling gila saya bilang. Paling gila, iya sih karena bener-bener Paman yang lagi motor lagi nungguin, tiba-tiba udah lewat. Iya nggak? Recall, langsung pre-shutternya. Langsung nyala. Iya. Ya jadi pre-shutternya bisa nyala di fungsi apapun. Ya tentu kita harus aktifkan dulu nantinya. Iya. Ya, custom dulu. Ya. Gila ya. Ini sih benar-benar buat orang yang anti ketinggalan momen ya. A93 sih udah gokil banget sih. Cocok banget lah. Cocok banget. Ya. Cocok banget. Nah,
nih Mama, kalau misalnya sekarang saya udah punya Alpha 1, udah punya Alpha 7R5, perlu nggak sih saya punya A3? Atau enggak, misalnya saya belum punya kamera tapi ketika momen ini memang terjadi, saya sendiri kalau timbang-timbang. Iya, terjadi kegalauan. Ya, kegalauan. Ya, Oke. Kalau yang punya A1, boleh. Ya nggak, pasti kita akan tahu generasi di era 2023 ke bawah. Ya nggak, itu mau brand apapun, itu pasti akan kejebak yang namanya 3D dan 4D. Autofocus. Yes. Kalau Sony kemampuannya sampai 4D. 4D, betul. Ya, 4D itu kelemahannya apa sih? Kalau kita ada sesuatu di sini, misalnya burung atau apapun, ya nggak, atau di sini, lalu tiba-tiba dia bergerak, sok di sini. Kalau ke samping, itu masih urusan gampang. Enteng, ya nggak. Karena dia masih di dalam ruang di oval. Ya, masih hitungan 3D-nya masih gampang. Ya nggak. Tetapi kalau dia diem lama, tiba-tiba dia terbang. Nah, ini A9 Mark III. Wah, gila. Ya, A9 Mark III. Itu burung mau diam berapa lama pun, dia tidak akan kejebak. Kita bisa setting. Ya, jadi dia ada settingannya 3 level kita pilih. Ya, kita bisa mau, satu, kalau saya nggak mau dia terbang, saya maunya dia betul-betul diem, hanya otomatis saat dia diem aja. Ya. Yang kedua, dia terbang tapi nggak begitu aktif. Dia bergerak tidak begitu aktif. Yang ketiga, kalau dia tiba-tiba terbang. Nah, ini waktu buat saya ngetes, saya bukan cuma ngetes ke samping, tapi frontal burungnya. Tetap dapat fokusnya. Bukan cuma dapat 120 frame dari sini sampai ke sini. Gila, digabung bisa jadi video juga ya. Yes. Gokil. Jadi waktu saya tes sama saya sendiri mikir, wah, ini akan jadi kamera utama dan kamera kedua. Ya saya ya. Betul. Karena saya sudah punya A1 itu saya akan lebih cenderung untuk berresolusi. Resolution ya. Ya, resolution. Nah, A9 ini ketika kalau saya lagi ingin cari momen-momen yang sulit-sulit. Betul. Jadi sebenarnya cocok ya kalau orang udah punya satu sih, punya second body-nya ya A93 ya. Iya, cocok banget ya. Jadi atau yang punya R5. R5 nih, pixel besar nih ya. Benar nggak sih? Ya, jadi di R5 ini kita tahu R5 ini satu terobosan juga. Betul. Apa terobosannya itu AI. AI-nya itu ya, AI autofocusnya itu. Nah, ini AI-nya lebih canggih daripada itu lagi. Ya tadi saya bilang itu, AI itu tadi di R5 tuh masih agak lambat. Depannya masih kalah ya? Iya, terutama yang tiba-tiba begini. Ya lah. Kalau ke samping atau ke belakang tuh enteng. Ya. A9 Mark III ini menang. Ya, begitu saya tes, waduh, ini di dalam kamera dikasih dua feature baru yang kita harus bisa custom sesuaikan keinginan kita. Betul. Kalau custom sih gokil emang. Apapun di custom sih memang sesuai kebutuhan kita jadinya. Betul. Jadi buat kalian yang punya Alpha 1 atau Alpha 7R Mark V ya, jangan berkecil hati. Nah, A93 masih punya tempat, bener nggak sih? Betul. Karena benar-benar bisa menjawab nih, wah gue pakai A7R5 kayaknya gue cari resolusi sangat cepat. Burung diem. Betul. Burung diem pakai R5. Tapi begitu burungnya udah aktif banget nih, pakai A9 Mark III. Betul. Enak, aman. Punya Alpha 1, oke, resolusi dapat, speed dapat, tapi pengen lebih bagus lagi momennya, lebih cepat lagi, A9 Mark III jawabannya. Jadi tetap masih punya ruang nih ya. Jadi jangan berkecil hati walaupun sudah punya kamera paling bagus ya saat ini ya. Boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan second body ataupun menjadikannya body yang pertama yang paling canggih ya. Boleh ini kan? Boleh. Ya, karena dia hybrid kita ngomongnya kan. Mau kebutuhan kalian apapun, mau foto mau video dapat semua gitu ya. Oke Paman, terakhir nih kesimpulannya Alpha 9 Mark III. Coba kita ulang dikit boleh, ataupun kita langsung bilang kesimpulan kamera ini punya nilai berapa sih gitu. Wah, kalau nilai ya, nilai itu saya akan bilang ini, A1 saya nilainya 10. Oke. Ya nggak? Berapa? A9 Mark III-nya just 10, makanya saya bilang kedua-duanya itu bisa jadi kamera utama atau kedua silih ganti.
tinggal tergantung kebutuhannya apa. Kebutuhannya apa? Iya. Jadi kalau kita simpulin dikit ya, Apas dan Mach 3 ya. Pertama, yang pasti paling hot topiknya adalah global shutter. Global shutter yang dimana bisa speednya sampai 1/80.000. Mau foto wildlife birding ya ataupun apapun, terus juga motoin portrait model ya, ataupun mau ngapain lagi nih, itu udah sanggup semua. Sampai video 4K 120 fps ya. Dan flash sinkronnya, jangan lupa flash sinkronnya itu. Flash sinkron ya. Jadi mau potret, mau di outdoor, indoor, mau pakai lampu studio segala macam, ya enteng lah dimakan semua. Betul nggak? Enteng dimakan semua. Terus juga speednya, soal AF tadi yang gokil banget ya, yang udah pakai AI lebih canggih lagi. Terus juga jangan lupa ray capture, ya kan? Ray capture, ya terus speed boost function 120 fps, top abis ya. Terus juga gripnya jauh lebih enak. Terus yang paling reliable adalah lebih adem, bener gak sih kameranya? Adem. Jadi jangan takut-takut. Gak suka, aduh kamera gua panas, tenang. Apas dan Mach 3 jawabannya udah bisa lah pokoknya. Baterai lebih irit, ya mungkin bisa spare buat ke lensa. Nah, ngomong-ngomong lensa nih Bapak, selain Apas dan Mach 3 ada lensa andalan baru nih ya. Jadi kita sekarang punya Trinity, bener gak sih? Trinity kan? Sony udah keluarin 600GM, oke, f4 ya. Lalu ada 400GM, f2.8. Betul. Muncul lagi adiknya, lebih imut, lebih enteng ya, tapi f28 juga, yaitu 300GM. Kita bahas dikit teman, 300GM. Biar nggak ketinggalan juga ya. Ini lensa 300GM paling baru dari Sony juga ya. Udah nggak usah tanyakin lah. GM coy, nggak usah tanya lagi ya. Menurut Paman, line up Sony ini 300, 400 dan 600 udah bener apa belum? Sudah betul. Oh, udah benar. Sudah betul ya nggak. Jadi ini waktu kemarin ya tas ini. Tas ini juga. Ya tas ini ya koper kecil yang bisa masuk kantong. Iya betul. Tahu ini muatnya apa? Apa aja? 600 mili dan 300 mili. Gokil, oke. Ya. Jadi ini pasangan yang kira-kira gini. Kalau misalnya saya pergi ke satu daerah, ya saya akan masuk ke dunia hide ataupun dunia terbuka, burung-burung kecil yang jarak jauh. Saya akan gunakan 600 saya. Oke. Tapi kalau begitu saya main hide atau tempat bisa sembunyi, sehingga burung itu bisa jaraknya sangat dekat, nah tempat sangat gelap, saya akan gunakan 300 mili saya. Oke. 300 mili ya. Berarti cocok banget buat melengkapi. Iya, melengkapi. Dan yang paling saya salut itu adalah apa? Beratnya. Oh, beratnya. Ini bukan beratnya, ringannya. Ya. Buat teman-teman yang udah tahu nih ya Sobatos ya, udah pernah lihat 600GM atau ikut event sama Paman ya, gitu. Moto Keragunan dah, paling dekat kita kan ya. Paman pagi pakai 600GM itu udah kelihatan ya, kayak basoka, gede banget dan lumayan berat, ya kan? Ini beratnya segimana Paman? Beratnya gini, pernah nggak megang 70-200GM Mach 1? Mach 1, iya. Yes, ya. Kalau saya lagi tes kamera itu saya pengen jahil. Iya. Ya nggak? Saya sanggup nggak satu tangan. Oke. Sanggup? Ya. Itu bukan sanggup lagi. Kalau ini mungkin saya cuma gaya-gayaan. Saya cuma tahu ini gaya-gayanya. Kalau saya lagi ngeker gini pasti nggak stabil. Ini betul-betul saya tuh bisa motret pakai satu tangan. Gila. Udah ketahuan kan? Iya, saya bingung lagi saya dengan satu tangan. Oke, pakai video satu tangan ya, 300 mili loh, 300 mili. 300 mili. Iya. Dia nggak bisa bayangin itu beratnya apa, ringannya bukan beratnya, ringannya. Berarti itu ringannya 1 kiloan kali ya? 1,5an lah. Kalau ini aja masih 2 kiloan ya. 2 kiloan ya? 200-600 masih 2 kiloan. Ini cuma 1,5 kilo gitu. Jadi kalau kayaknya cocok nih ya buat yang sebenarnya mau travel, tapi pengen birding. Bawa ini sih, bener nggak? Oh ini pasangin TC. Pasangin TC aja, TC 1.4 atau TC 2.0, pilih aja. Jadi buat yang pengen punya 600 ya, tapi punya 300 ya cocok pakai TC aja. Tapi kalau sebenarnya yang bagus ya punya 600 juga ya. Bener? Lebih enak. Lebih enak kenapa sih? Karena kalau punya 2 body sama Alpha 1 misalnya. Betul. Bener nggak? 600 biarkan di tripod. Oke. Yang F300 gantung di sini. Ada momen apa-apa tinggal ngerai. Satu tangan aja. Satu tangan. Karena saking seringannya, tangan buat Paman Harlim enteng. Gila, gokil banget makanya. Jadi ini nyambung nih sama tadi ya. Perlu nggak sih S6 Mach 3?
ternyata kalau sekalian punya Avast dan Mark III ya, jangan lupa 300 GM juga boleh ya. Gila dan lensa emang ya. Jadi Sony udah mendatangkan lensa terbarunya yaitu Trinity ya, 300, 400 dan 600. Jadi menurut Paman Harlim udah tepat jawaban Sony keluarin 300 mininya. Ya, gila. Optik gimana Paman? Kalau optiknya, kalau GM itu emang harus saya bicara lagi? Nggak usah ya, jadi udah bilang ya. Benar juga ya. Jadi kalau ya GM memang otak-otak lain ya. Sama F28-nya cocok sih, F28 dikasih 300 sih enak sih harusnya sih. Kita lihatnya di video. Siap Paman, langsung kita mampir ke videonya gitu ya. Oke, terakhir Paman. Berarti buat yang mungkin ada yang nungguin, ada yang baru belum lihat doang. Mungkin A9 Mark III ini menurut Paman sama 300 GM gimana sih Paman? Pendapatnya Paman tentang A9 Mark III dan 300 GM jadi satu. Menurut Paman gimana pendapatnya? Kalau saya pribadi ya, kedua-duanya saya akan pengen. Ya bukan pengen lagi, ya pengen banget. Jadi boleh kita ngomong adalah pasangan serasi. Satu 600. Oke. Yang satu dengan 300. Oke. Yang satu main ke resolusi, yang satu main speed. Oke. Ya. Cocok. Jadi kombinasi variasi yang sangat menarik adalah yang punya R5, ingin main action, ada A9 Mark III. Ada yang sudah punya A1, udah resolusi juga, tapi speed dan precission-nya itu masih kalah dengan A9 Mark III. Ya, jadi bisa dia kamera utama atau kamera kedua itu saling silih ganti. Bisa ganti-gantian. Jadi jangan berkecil hati, makanya tadi saya bilang ya. Punya A1, wah A9 Mark III. Ternyata itu saling melengkapi kok. Saling melengkapi, bukan. Makanya kalau A1 itu nilainya 10, ini nilainya 10 juga. Oke, ya bener ya. Jadi buat teman-teman jangan ketinggalan, langsung aja kalian bisa datang ke DOS. Mungkin buat cobain A9 Mark III ataupun langsung check out A9 Mark III-nya. Jangan lupa 3 GM juga ya. Itu. Oke. Terima kasih buat teman Harlim. Kita udah bahas banyak tentang A9 Mark III dan juga 300 GM. Buat kalian yang pengen A9 Mark III, langsung aja ke DOS buat check out ataupun coba dulu baru beli. Oke. Terima kasih Pak Arif. Bye bye. Sampai jumpa semuanya sobat DOS. Bye bye. Bye.